Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Kurma Kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terutama hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa, yakni bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana segala pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama. Kami ingin mengajak pemirsa semuanya menuju tahun-tahun di mana Rasulullah mengawali dakwahnya di Mekah. Tahun di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira pada waktu itu. Pada waktu turunnya ayat yang pertama, ya, Rasulullah pada saat itu dalam kondisi tidur, kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau. Saat itu kemudian malaikat Jibril langsung menyuruh Iqra kepada Rasulullah. Iqra, bacalah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'ana biqori. Aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulanginya. Iqra. Rasulullah pun menjawab, ma'ana biqori. Aku tidak bisa membaca. Sampai kemudian malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah perjalanan waktu berikutnya turunlah ayat berikutnya. Rasulullah, malaikat Jibril menyampaikan di surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, kum fa'andzir, bangunlah dan berilah peringatan. Bangunlah dan berilah peringatan. Ya. Ini ayat yang secara tegas memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk kemudian melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat, untuk menyeru orang-orang di sekitarnya untuk masuk, mengimani Allah Subhanahu wa taala dan menerima agama tauhid ini. Maka disitulah kemudian Rasulullah juga menerima firman Allah, wa andzir ashiratakal aqrabin. Wa andzir, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, dari sinilah Rasulullah kemudian mulai mendakwahi istri beliau yang pasti beliau langsung menerima dan menerima Islam dan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah dan mendukung sepenuhnya dakwah beliau. Berikutnya juga di rumah beliau ada sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, ya, yang kebetulan memang diasuh oleh Rasulullah di rumah itu, ya, dan tinggal bersama Rasulullah. Diserukan Islam kepada beliau, sahabat Ali bin Abi Thalib begitupun juga langsung menerima dan menjadi Islam saat itu juga. Padahal waktu itu usianya masih sekitar 11, masih sangat remaja. Ya. Demikian juga masih di rumah beliau sahabat Zaid bin Harithah, ya. Sahabat Zaid bin Harithah ini dikenal bahkan disebut Zaid bin Muhammad pada waktu itu karena beliau memang diangkat oleh Rasulullah sebagai anak angkat beliau, sehingga masyarakat pun mengenalnya Zaid bin Muhammad, ya. Namun ketika kemudian diseru untuk masuk Islam, sama langsung kemudian menerima dakwah Rasulullah dan menjadi pendukung dakwah Islam. Yang lebih luar biasa lagi, beliau menemui sahabat beliau, ya, sesama pedagang
ya, merupakan orang terkemuka, saudagar yang kaya, ya, dan dihormati oleh orang-orang Arab pada waktu itu, yaitu sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar, yang kemudian akan diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, ya, artinya yang senantiasa membenarkan. Ya. Beliau, sahabat Abu Bakar ini, begitu kemudian disampaikan tentang Islam kepada beliau, disampaikan tentang tauhid kepada beliau, beliau membenarkan, ya, dan menerima Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Luar biasanya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, begitu beliau menerima Islam, menerima nikmatnya dan manisnya Islam ini, beliau langsung kemudian menyebarkannya ke seluruh kawan-kawannya untuk kemudian juga bisa masuk Islam. Luar biasa dari beliau ini, masuklah Islam sahabat-sahabat besar seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat yang lain yang kemudian dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Mereka orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Luar biasa, dakwah Islam terus berkembang hingga kemudian pembahasan tentang Islam, ya, di Mekah pada waktu itu hampir menjadi topik utama, di mana Muhammad dengan beberapa orang yang mengikutinya membawa agama baru, dan ini menjadi perbincangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Makkah pada waktu itu. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, demikianlah perjalanan Rasulullah dan para sahabat dalam mendakwahkan Islam selama 3 tahun di Mekah. Disitulah Rasulullah membina para sahabat, dibina akliyahnya, ya, pola pikirnya, dibina nafsiyahnya, pola sikapnya, sehingga lahir generasi para sahabat yang memiliki saksiyah atau kepribadian yang luar biasa, yang kemudian mereka bagaimana peran dalam dakwah Islam sangat luar biasa. Ya. Disitulah kemudian Rasulullah mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari para sahabat, menjadikan Islam, ya, cepat tersebar, ya, dan beliau juga mengutus beberapa sahabat untuk kemudian menyebarkan Islam. Ya. Dengan dibina selama 3 tahun itu, yang terkenal waktu itu ya di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam, ya, meskipun dengan cara yang masih sembunyi-sembunyi, ya, tapi luar biasa, mereka para sahabat tercetak, benar-benar tercetak dan terbentuk sebuah kelompok, sebuah kutlah dakwah yang terdiri dari Rasulullah dan para sahabat yang memiliki kesiapan yang luar biasa dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Arab pada waktu itu. Ini sesuatu yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bagaimana ketika kita menerima sebuah kebenaran, ketika kita menerima sebuah hidayah yang datangnya dari Islam, ya, maka sebagaimana para sahabat menerima Islam pada waktu itu, mereka begitu merasakan sesuatu yang manis, sesuatu yang lezat, dan mereka tidak bisa hanya mencukupkan pada diri mereka sendiri. Mereka ingin membagi apa yang mereka rasakan itu dengan yang lain. Di mana Rasulullah menyampaikan bahwa inilah agama yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, ya. Maka dia juga ingin orang-orang di sekitarnya, para sahabat juga ingin orang-orang di sekitarnya, saudaranya, kawannya, dan masyarakat di sekitarnya juga merasakan nikmat dan manisnya iman ini. Sehingga belajar dari para sahabat dan juga Rasulullah, ketika kemudian mendapatkan ilmu, ketika kita tahu kebenaran, maka harus kemudian itu disebarluaskan kepada yang lain. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.